Bea, apa kabar sobat hebat? Selamat datang di podcast Hukba Cerita Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial dan penting, apalagi kalau bukan mengenai pelantikan CPNS yang baru saja lagi happening kemarin, tanggal 20 Januari. Ada sebanyak 97 CPNS jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara yang telah dilantik setelah menjalani masa penilaian dan adaptasi sebagai CPNS selama 1 tahun kurang lebih lah ya, di satuan kerja masing-masing. Nah, apa sih perbedaan yang mendasar sebelum dilantik dan setelah dilantik? Kita akan lihat before after ya nih. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, tada, yang langsung didatangkan dari kantor imigrasi, bener ya? Ya, benar. Nah, suaranya bagus banget nih. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Manado. Dengan Bapak Gian Franco Kolondam sebagai pemeriksa keimigrasian pemula di kantor imigrasi kelas 1 TPI Manado. Apa kabar Gian? Panggil Gian ya? Iya. Iya, apa kabar nih Gian? Puji Tuhan baik. Baik. Kabar baik. Gimana dalam kondisi yang masih pandemi ini tetap menjaga protokol kesehatan dong ya? Iya, harus dong. Harus. Nah, Gian, kita mau bahas-bahas dan mengulik nih seputar perjalanan kamu awalnya dari CPNS dulu lah ya. Gimana perjuangan nih dari pendaftaran sampai mendapatkan sweet moment nih, momen manis pemberian hadiah menjadi salah satu keluarga besar dari Kemenkumham sendiri. Yuk. Ya, jadi awalnya saya daftar CPNS itu November 2019 ya. Nah, itu awalnya saya mendaftar awalnya saya ingin niat untuk masuk sesuai dengan jurusan saya di kuliah yaitu D4 akuntansi keuangan. Oh, dulu dari akuntansi nih basicnya nih. Terus gimana? Terus kemudian waktu itu sama teman saya rencananya mau melamar di daerah Bolmong Selatan ya, karena ada dibuka posisi analisis keuangan, jadi saya tertarik untuk itu. Karena sesuai dengan backgroundnya ya gitu. Nah, kemudian setelah pikir-pikir posisi lowongannya yang buka waktu itu hanya 1. Tapi pendaftar itu ada sudah sekitar 200 atau 300-an. Wah, ya. Saingan berat nih. Terus gimana dong? Jadi ya walaupun agak bimbang sedikit, jadi mungkin lebih melirik ke yang lain. Ya. Nah, akhirnya jatuh pada pilihan yang mana nih? Jadi pas waktu itu ada teman yang sarankan saya untuk coba lihat ini ada lowongan dari Kemenkumham. Waktu itu ada untuk lembaga permasyarakatan ya. Ada untuk penjaga tahanan. Saya sempat melirik itu. Tapi ya agak ini juga sih, karena kan peminat untuk pelamar dari permasyarakatan ini agak banyak juga ya. Ada ribuan. Nah, akhirnya saya lihat ada lowongan pemeriksa keimigrasian. Yang waktu itu mungkin belum se-booming penjaga tahanan ya. Benar-benar. Bukan juga belum sedikit ya, banyak, tapi ya nggak seperti ya, top of mind tahanan. orang pikirnya pasti ada penjaga lapas begitu ya. Jadi akhirnya ya saya sama teman saya yang satu ini memilih analis pemeriksa keimigrasian dengan kualifikasi SMA. Kemudian ya langsung upload berkas. Dan akhirnya mulus nggak? Semuanya dilancarkan nggak? Lancar saja. Iya. Oh iya Gian, ini kamu cobanya baru sekali ini atau setelah sebelumnya pernah coba? Baru sekali ini. Waduh, baru sekali ini langsung lulus ya, puji Tuhan sekali. Ya, Terus stepnya dari SKD ke SKB itu gimana? Dulu posisi kamu itu posisi aman atau terancam? Ya, jadi pas mengikuti tes SKD pada bulan awal Februari ya, tahun 2020 itu saya masuk pada sesi saya hari itu saya masuk 10 besar. Waduh, keren, pinter nih. Walaupun waktu itu kata teman saya yang sudah lebih dulu mengikuti tes, bilang ya itu belum aman. Jadi agak gugup juga ini mau lulus atau enggak. Akhirnya pas pengumuman SKD itu saya masuk 2 kali formasi. Jadi peringkat 34 lah ya. Peringkat 43. Ya, jadi masih masuk 2 kali formasi. Dan ya puji Tuhan lancar sih selama tes SKD.
dari proses saya belajar. Walaupun waktu itu saya persiapannya kalau untuk belajar nggak apa ya, nggak terlalu intens ya. Nggak kencang-kencang amat ya, nggak intens ya. Kenapa? Karena udah yakin apa udah kira-kira menguasai yang akan diujikan? Sebelumnya saya sudah sempat belajar ya, belajar untuk CPNS tahun-tahun sebelumnya, tapi emang kenapa pas mau pemasukan berkas itu apa ya, agak sibuk gitu ya. Oh iya, ada kesibukan sendiri kesibukan gitu. sendiri. Jadi ya baru tahun ini kesempatan untuk mengikuti tes CPNS. Begitu. Iya. Setelah lulus pasti seneng dong ya keluarganya. Pertama sekali yang dihubungi siapa sih kalau untuk pengumuman? Pas pengumuman itu ya orang tua yang Orang pertama. tua yang pasti. Ikut buat selamatan nggak? Buat syukuran nggak? Oh, enggak. Enggak ya. Tetap berdoa bersama begitu pasti ya. Bersama. Nah, setelah masuk nih, ini kira-kira kamu tuh mikirnya nih kecemplung atau sudahlah udah punya gambaran belum sebelumnya waktu kamu pilih ke posisi pemeriksa keimigrasian? Kalau untuk gambaran mungkin ya belum terlalu seberapa. Soalnya pas sebelum masuk imigrasi kan, yang saya tahu imigrasi itu cuma pembuatan paspor. Oh, hanya sebatas pembuatan paspor. Kemudian ada pemeriksaan imigrasi di bandara ya, hanya sebatas itu sebelumnya. Sebelumnya. Nah, setelah nih, pada saat masuk itu tuh kan akhir tahun 2020 ya. Iya. Akhir tahun 2020 sampai setahun berjalan, gimana nih? Before afternya kita mau tahu dari semasa pas masa pencobaan dong ya, adaptasi juga dengan lingkungan di kantor imigrasi sendiri, gimana menurut kamu? Apakah yang dari bayangan kamu awalnya sebatas paspor nih, sekarang gimana? Ya, jadi pas pertama kali itu saya langsung ditempatkan di seksi teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. Di mana seksi TIKIM ini ada pelayanan terhadap warga negara asing, tapi juga merangkap sebagai humas. Oh, ada dua ternyata jabatan dalam satu posisi begitu ya. Itu. Nah, yang saya dapatkan juga bisa dikatakan banyak ya, karena pejabat-pejabat yang di seksi TIKIM ini sangat membantu saya dalam pekerjaan sehari-hari, terlebih untuk teknis keimigrasian yang berkaitan dengan pelayanan seksi TIKIM. Kemudian juga dari humas juga ada beberapa yang bisa saya dapatkan. Kalau misalnya seksi TIKIM nih berhubungan dengan tim pengawas orang asing, berhubungan dengan warga negara asing, apakah harus kita menguasai bahasa Inggris atau gimana sih ceritanya? Mohon maaf sebelumnya, kalau untuk seksi TIKIM ini tidak berkaitan dengan pengawasan orang asing. Oh tidak, ternyata harus dikoreksi, ini tidak berhubungan dengan pengawasan orang asing, tapi lebih ke penindakan keimigrasian yang berhubungan dengan lebih berhubungan dengan izin tinggal. Izin tinggal. Jadi di seksi TIKIM ini ada layanan keimigrasian berupa exit permit only. Itu buat warga negara asing pemegang ITAS, izin tinggal sementara atau izin tinggal tetap, yang ingin kembali ke negaranya untuk mengambil visa, ataupun ingin kembali ke negaranya untuk ya udah pulang gitu kan. Jadi dia sebelum kembali ke negaranya harus mengajukan permohonan exit permit only. Itu salah satu layanan yang ada di TIKIM. Kemudian ada juga mutasi paspor lama ke paspor yang baru orang asing. Ada juga lapor kelahiran anak dari perkawinan campur. Gitu kan. Asimilasi. Iya. Bisa dikatakan asimilasi seperti itu. Iya, itu juga untuk salah satu syarat sebagai pengurusan afidavit duit kewarganegaraan. Duit kewarganegaraan. Ya, seperti itu. Kemudian dari bagian humas juga pada awalnya ya saya belum terlalu mengetahui tentang bagaimana cara tentang kehumasan. Belum dunia humas ini masih buta nih ceritanya. Membuat narasi berita. Kemudian itu ketika ambil foto itu angle-nya dari mana itu masih awal kan ya, masih awam ya. Kemudian ya diajarin sama pegawai-pegawai senior yang akhirnya lama-lama bisa. Dari setahun berjalan ini banyak banget bantuan dari senior-senior yang bisa membuka pengetahuan kita, ternyata begini loh, tidak hanya sebatas paspor begitu dari satu tahun berjalan ini. Ada pendidikan keimigrasian, pengurusan kitas, terus ada punya pengalaman yang seru nggak dari sepanjang 1 tahun ini yang tidak mungkin kamu bisa lupakan begitu? Seru mungkin ini ya dari kegiatan-kegiatan peliputan, bagaimana saya bisa
secara langsung bertemu dengan Direktur Jenderal. Wah, keren. Itu salah satu pengalaman yang menurut saya berharga karena benar-benar. kapan lagi ya? Iya, kapan lagi kalau bukan pada saat peliputan itu iya. begitu ya. Kemudian mungkin ketika selesai kegiatan balik kantor harus mengedit postingan, harus mengedit berita, yang mana dari atasan disuruh untuk langsung naik hari itu juga. Jadi terkadang itu sampai jam 11, jam 12. Wah, Iya. karena itu butuh waktu, tidak bisa Iya. langsung keluar gitu ya, langsung dapat dari kepala kita Iya. gitu. Nah, pengalaman setelah tahun itu, setelah setahun berjalan itu kita kan akhirnya dilantik, puji Tuhan ya. Iya. Kamu ada merasakan perbedaan nggak setelah 1 tahun dilantik itu sampai perjalanan dari awal setahun sampai sekarang? Perbedaan mungkin ya nggak terlalu seberapa sih. Karena mungkin baru beberapa hari ya. Ya, karena pas masuk juga di kantor itu dari pejabat-pejabat maupun senior itu mereka nggak terlalu Welcome ya. Iya, welcome, nggak terlalu menganggap kita itu CPNS, mereka itu PNS yang udah senior. Karena kan stigma selama ini, Iya, stigma aduh, selama ini. seperti kita kerja rodi seperti Iya. itu ya. Aduh, kamu CPNS, kamu harus seperti ini, tapi tidak. Mereka ngomong gitu ya. Iya. Jadi ya seperti itu, tidak ada perbedaan yang ya oke lah, kita memang CPNS, tapi yang kita juga harus hormati mereka karena mereka senior, mereka lebih tahu banyak tentang khususnya teknis keimigrasian. Jadi ya itu sebenarnya nggak ada perbedaan yang gimana. Nggak ada perbedaan gimana. Iya. Nah, info yang menarik nih, ternyata seorang Gianfranco dulu pernah bekerja sebagai ground officer nih di maskapai, salah satu maskapai ya, bener ya? Iya. Nah, kita mau tahu nih pengalamannya, apa sih perbedaannya yang bekerja seperti itu sama pekerjaan yang kamu hadapi sekarang? Iya. Jadi perbedaan dari pekerjaan yang dulu mungkin dari segi tanggung jawab ya. Yang mana jujur sebelumnya itu saya posisi saya sebagai ground officer itu punya tanggung jawab yang lebih, karena kita berhadapan langsung dengan konsumen, dengan penumpang. Benar. Jadi ketika kita memberikan suatu pernyataan, suatu statement itu ke penumpang itu, ya itu akan dipakai mereka sebagai dasar mereka gitu kan. Benar. Nah, ketika kita memberikan informasi yang kurang akurat, terus akhirnya mereka protes gitu kan, ya itu sangat mencoreng dari perusahaan sendiri. Benar. Atas nama perusahaan ya ceritanya. Ya, jadi kita harus membangun komunikasi yang baik sama dengan penumpang ya, dengan konsumen. Benar. Ada hubungannya juga dengan yang kemarin kamu sudah geluti, yaitu kehumasan di imigrasi sendiri. Benar. Jadi ilmu itu bisa dipakai ya. Jadi kan pengalaman berhadapan dengan orang. Pernah nggak dimarahin waktu itu? Oh, kalau sebelumnya kalau untuk dimarahin ya dikomplain sih, lebih ke komplain ya. Iya. Tapi mungkin saya termasuk orang yang yang mujur mungkin ya. Karena teman-teman saya itu sempat ya dilempar botol air. Waduh, pengalaman seorang officer begitu ya, ground officer ya. Iya. Jadi pengalaman yang kamu dapat sampai sekarang untuk penindakan keimigrasian pasti bisa diaplikasikan begitu pasti. Iya. Bisa. Ada hal lain nggak yang berhubungan dengan officer yang ada hubungannya dengan penindakan keimigrasian menurut kamu? Kalau untuk hubungan lain mungkin ya saya juga dulu kan sering menghandle flight internasional. Jadi otomatis sering bertemu dengan pemeriksa keimigrasian yang ada di bandara. Wah, ternyata calon yang akan maju ke pemeriksaan adalah kamu begitu ya. Jadi ada connection-nya ya, benar ya. Pada awalnya masuk CPNS, masuk imigrasi nggak terbayang sih. Nggak terbayang. Ternyata di depan mata. Ternyata di depan mata. Ya, yang lalu kan hanya sempat melihat-lihat di bandara gitu kan, melakukan clearance. Tapi ternyata sekarang bisa menjadi bagian dari imigrasi itu hal yang sangat-sangat membanggakan. Membanggakan pastinya ya. Iya. Karena sebelumnya jadi mitra, sekarang jadi bagian itu sendiri. Bagian dari gitu. imigrasi. Nah, gimana nih feel-nya setelah dilantik dan goals-nya, tujuan kamu gimana setelah kamu dikukuhkan menjadi seorang pemeriksa keimigrasian? Tujuannya gimana? Kalau untuk goal saya mungkin saat ini ya fokus ke karir.
Karena kan ini kita sebagai generasi milenial, kita harus membangun suatu birokrasi yang baru ya. Benar. Kita ya yang hal-hal birokrasi yang mengenai birokrasi yang mungkin selama ini masyarakat berpendapat bahwa menjadi PNS itu ya kerjanya nggak terlalu Benar. itu ya, masih banyak kan stigma masyarakat seperti itu. Jadi kita sebagai dan menurut saya semua CPNS yang baru masuk ya harus menghilangkan stigma seperti itu. Benar. Sekarang udah ada yang namanya reformasi Reformasi birokrasi. Nah, ya. reformasi lah si birokrasi itu. Memangkas segala yang tidak perlu begitu ya. Melayani dengan sepenuh hati dan berakhlak seperti tata nilai kita, begitu kan? Nah, Gian, minggu depan kan ada Hari Bakti Imigrasi yang ke-72. Tanggal 26 Januari, benar ya? Iya, benar. Genap yang ke-72 dengan tema Bangkitnya Pelayanan, Revitalisasi Penegakan Hukum dan Keamanan untuk Negeri. Nah, menurut seorang Gianfranco sendiri, tema ini diangkat bagaimana ya? Mengapa begitu? Kan kamu sudah terjun di bagian imigrasi. Jadi kalau menurut saya untuk khususnya di bagian pelayanan masyarakat ya, tentunya kita harus memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan tema yang diangkat, karena ya masyarakat juga menilai apa yang kita berikan kepada mereka. Yang selama ini mungkin mereka mengenal imigrasi itu penuh dengan calo ya. Benar, nah itu saya juga pernah lihat. Saya pernah pengalaman ke imigrasi, kan banyak berkas seperti akte lahir, begitu kan, KTP segala macam, dan di belakang ada bapak-bapak yang tiba-tiba masuk. Nah, bapak ini siapa tiba-tiba? Di belakangnya ada orang lain yang langsung memberikan sejumlah uang. Nah ini gimana? Apakah masih berjalan nih? Kalau untuk hal-hal seperti itu, untuk sekarang sudah tidak lagi ya. Puji Tuhan ya, tidak ya. Clear ya. Para pemirsa sobat hebat semua clear, tidak ada yang namanya calo sekarang di bagian keimigrasian. Khususnya di pelayanan pembuatan paspor ya. Pembuatan paspor. Karena kan sekarang itu untuk pembayaran paspor itu sudah melalui bank. Oh, tidak ada yang namanya langsung. Iya, tidak ada bayar langsung. Jadi, nah ini juga imbauan. Karena kita biasanya sekarang udah ada daftar ini ya, online ya. Iya. Apakah masih ada daftar manual atau semuanya khusus daftar online? Tidak, sudah pakai sistem online. Iya. Lewat aplikasi. Berbasis aplikasi. Antrian paspor online apa-apa. Ya. Jadi ini juga imbauan untuk masyarakat. Kalau misalkan ada yang ingin membuat paspor, langsung datang ke kantor imigrasi, langsung urus tanpa calo. Dan juga namun sebelumnya sudah mendapatkan nomor antrian dari pendaftaran online seperti itu. Nah, di situ nanti akan langsung dilayani oleh bagian imigrasi, petugas imigrasi. Nah, prosesnya itu berapa lama sih kira-kira? Kalau untuk pembuatan paspor ya, ketika sudah mendapat antrian online, langsung saja ke kantor imigrasi terdekat, kemudian nanti diarahkan oleh petugas untuk mengisi data diri. Nah, nanti kalau misalkan dari data diri yang diisi itu sudah komplit, berkasnya sudah diperiksa, dilanjut ke bagian wawancara sama pemeriksaan pengecekan biometrik. Pengecekan biometrik. Untuk apa nih pengecekan biometrik? Apa sih fungsinya? Nah, dari pengecekan biometrik ini kan nanti ada di foto wajahnya, kemudian ada sidik jari. Nah, ini kan nanti akan ditaruh di paspor. Itu menghindari kecurangan pastinya. Iya, duplikasi juga. Iya. Nah, kemudian kalau sudah selesai proses di kantor, itu nanti akan mendapatkan bil pembayaran. Benar. Nah, bil pembayaran itu nanti langsung dibayarkan ke bank ataupun ke kantor pos. Hanya dua ya, bank dan kantor pos. Tidak melayani pungutan langsung. Iya, begitu. Tidak ada bayar langsung di kantor ya. Nah, nanti ketika 3 hari setelah pembayaran, paspornya sudah bisa diambil ya, dengan diambilnya langsung. Iya, langsung ke kantor imigrasi Manado dengan menunjukkan bukti pembayaran bilnya. Begitu. Kalau misalnya kita mau dikirimkan melalui pos boleh nggak atau langsung? Harus langsung. Iya. Tidak ada dari pos. Tidak ada. Begitu. Ya. Siap. Nah, bagaimana imigrasi dalam hal ini imigrasi Manado menerapkan tema dari Hari Bakti Imigrasi? Jadi
dari imigrasi Manado sebelumnya sudah melakukan upaya-upaya. Dan sebelumnya juga kita sudah mengikuti pencanangan zona integritas ya, untuk memajukan pelayanan kepada masyarakat, dan untuk penindakan terhadap orang asing juga. Tahun lalu kita sudah sempat mengadakan beberapa rapat tim pengawasan orang asing, baik tingkat kabupaten, kota maupun kecamatan yang ada di Sulawesi, yang ada di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Manado. Nah, itulah bentuk dari revitalisasi penegakan hukum dari imigrasi sendiri. Wah, bagus sekali. Semoga imigrasi Indonesia semakin berjaya ya. Amin. Dari tahun ke tahun dan semakin matang di usia yang ke-72 tahun ini. Baik, terima kasih banyak Gianfranco atas kesempatannya supaya kita bisa bertemu di lain kesempatan. Nah, sebagai seorang insan Kemenkumham, mari kita gelorakan salam pembaruan. Mari, salam pembaruan kami pasti. Salam pembaruan kami pasti. Salam pembaruan kami pasti. Sampai bertemu kembali sobat hebat.